Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti langkah beliau hingga akhir sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang ada di pengumuman, pembahasan kita adalah masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tauhid itu satu saja asalnya, tidak ada pembagian. Cuman untuk memudahkan paham, lalu kemudian tauhid itu dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah ini mengakui Allah sebagai pencipta, kemudian pemilik dan pengatur alam semesta. Yang paling utama 3 itu. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan sesungguh-sungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebut dengan tauhid asma dan sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas malam ini adalah tentang keutamaan tauhid. Kenapa kita harus belajar tauhid? Karena inilah yang pertama kali didakwahkan para nabi dan rasul. Jadi setiap rasul itu diutus, dakwahnya adalah dakwah kepada tauhid, yaitu mengajak umat agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid ini adalah orang yang diberi oleh Allah keamanan di akhirat. Kalau di dunia tidak ada jaminan keamanan, jadi di akhirat yang aman. Maksudnya secara fisik. Kalau secara kejiwaan, ya orang yang bertauhid itu adalah orang yang tenang, damai, tentram.
dan aman di akhirat, serta ciri orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu tauhidnya belum benar, berarti petunjuk itu belum sempurna lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan syirik. Lawan tauhid syirik. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman di akhirat, dari azab maksudnya. Jadi aman dari azab di akhirat. Kalau di dunia pada mesti malah orang bertauhid ini, Pak, para nabi itu dikejar-kejar, ya. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dilempar ke dalam api karena mengajarkan tauhid, ya. Jadi bukan berarti misalnya orang mengajar tauhid itu mencari musuh, bukan, tapi banyak musuh. Mencari musuh tidak, tapi banyak musuh, ya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid, maka dia dilempar ke dalam api. Maksudnya tidak aman secara fisik, walaupun beliau sendiri ya merasa aman, tentram jiwanya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut, misalnya contoh Nabi Musa alaihissalam, dikejar ini kan karena mengajarkan tauhid ini, kejar oleh Firaun dan tentaranya, walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir demikian juga Nabi Muhammad SAW mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diusir dari kampung halamannya oleh warganya sendiri, kemudian diperangi, ya, karena mengajarkan tauhid. Jadi secara fisik mengajarkan tauhid ini tidak aman dari musuh-musuh. Kalau secara kejiwaan ya tenang, tentram, ya, dengan imannya. Yang aman, nama maksudnya di sini adalah di akhirat tidak akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang yang mendapat petunjuk di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwa orang bertauhid itu dia akan aman, dan itulah ciri orang yang mendapat petunjuk. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertauhid cirinya, kalau orang itu belajar tauhid, pasti dia akan beramal. Jadi kalau ada orang belajar tauhid malam-malam misalnya, di mana saja ada kayaknya ini, ya, bukan hanya di Banjarmasin, di setiap kabupaten adalah orang belajar tauhid, tapi ujung-ujungnya tidak beramal. Nah, ini pasti salah ilmunya, pasti salah ilmunya. Karena kalau orang belajar tauhid itu dia akan menerima Islam disertai dengan amal. Jadi kalau ada orang belajar malam-malam belajar tauhid katanya, lalu kemudian tidak salat lagi, contohnya nih, ya, sederhana, tidak salat lagi gara-gara
sudah sampai kata Allah kisahnya lah, itu pasti salah ya. Karena belajar tauhid dia akan menerima Islam dan pasti akan beramal ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku beribadah kepada Tuhanku, hanya beribadah kepada Tuhanku, beribadah kepada Tuhanku dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi pasti beribadah. Karena tauhid tadi kan ada namanya tauhid uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Tidak yang ibadahi dengan sesungguhnya kecuali Allah. Jadi kalau tidak beribadah, tidak mungkin. Maka ciri orang yang benar tauhidnya, pasti dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling pertama dilihat adalah sholatnya. Jadi aneh kalau orang belajar tauhid tidak sholat, padahal ciri pertama sekali orang belajar tauhid itu adalah beribadah dengan sholatnya. Nah, dalam surah Jin tadi itu ayat 20 ya. Apa buktinya orang belajar tauhid itu? Sholat yang pertama dilihat dulu. Rukun Islam membuktikan itu. Rukun Islam pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tauhid. Kemudian yang kedua kan salat. Nah, kalau ayatnya apa? Ayatnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Iman ya. Nah, iman. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Jadi ciri orang beriman ini pertama mendirikan salat. Aneh kalau ada orang belajar tauhid lalu tidak salat, ini aneh ya. Itu pasti salah. Berarti ya, kalau dia tidak salat itu sama dengan tidak beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kan berfirman. Allah itu kan berfirman. Firmannya apa? Ya Al-Quran itu. Jadi kalau orang belajar tauhid tidak salat, berarti dia tidak yakin dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Firmannya mana? Ya Al-Quran itu. Dan Al-Quran menyuruh orang salat. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi dalam surah Al-An'am ayat 82. Yang pertama, bahwa orang bertauhid itu akan aman di akhirat dan dia mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Mungkin aneh ya kalau di dunia mendapat petunjuk kita bisa menerima. Kok di akhirat mendapat petunjuk lagi? Apa maksudnya di akhirat mendapat petunjuk? Maksud di akhirat mendapat petunjuk itu petunjuk untuk mudah berjalan di atas siratal mustaqim maksudnya. Jadi dia akan mudah menjalani sirat. Sirat di sini artinya adalah jalan ya, atau jembatan di antara padang mahsyar dengan surga. Itu maksudnya mendapat petunjuk di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid ini yang penting ya. Allah berjanji kalau orang itu tauhidnya bersih dari kesyirikan, maka dia tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Bisakah orang bertauhid ini, orang bertakwa ini salah? Bisa saja. Tapi dia akan kembali cepat bertobat.
ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berjanji kalau orang itu bertauhid, maka yang ketiga ini tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Ini hebatnya tauhid ini, ya. Jadi kalau orang itu tidak salat berarti dikuasai oleh syaitan itu, ya. Tidak salat berarti dikuasai oleh syaitan. Berarti pelajaran tauhidnya tidak benar. Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, ya, bahwa orang bertauhid ini, ya, tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Salah satu cara agar kita bisa selamat daripada tipu daya syaitan harus betul-betul membenarkan tauhid kita ini, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 100 Pak ya, mohon maaf tadi salah. An-Nahl ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin, maksudnya mengikuti kebatilan, dan terhadap orang yang syirik kepada Allah. Di pengaruh syaitan itu adalah terhadap orang yang syirik kepada Allah. Tapi kalau orang imannya benar, maka tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Dalam ayat 99 Allah berfirman, Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu tidak berpengaruh kepada orang beriman asal imannya benar. Tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman. Kalaunya salah, ya cepat kembali. Ya, semakin kuat imannya, maka semakin sulit setan mempengaruhi. Sungguh setan itu tidak berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin, maksudnya mengikuti bisikan setan untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan-kejahatan, dan terhadap orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin agar kita ini tidak dikuasai oleh syaitan, maka bersihkan tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Dah 3 ya Pak ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila umat Islam ini berjuang menegakkan tauhid, ya, memberantas kesyirikan, maka suatu saat Allah beri hadiah. Hadiahnya apa? Kata teman saya, ya, kalau kita nih terus berjuang bersama-sama memberantas kesyirikan, ya, agar membawa umat ini kepada tauhid yang benar, maka Allah akan beri hadiah. Allah akan beri hadiah berupa orang Islam itu akan memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kuncinya itu Pak, ternyata kuncinya itu. Jadi kalau kita bertanya, mungkin banyak politisi bertanya, ya, kenapa umat Islam belum bersatu katanya, ya. Padahal partai Islam banyak. Kalau partai Islam bersatu maka Islamlah yang akan memimpin kan, ringkasnya kan seperti itu. Ada P3, ada PKB, Islam juga kan. Ada PAN, Islam juga. Kemudian ada PKS, ada Partai Umat. Nah, Islam juga. Mungkinnya Golkar, banyak orang Islam juga Golkar, ya.
Tapi kenapa belum bisa bersatu? Ya, memunculkan pemimpin yang Islami. Karena ternyata berarti belum sampai begitu kuatnya dakwah tauhid ini kepada umat ini. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita ini siapa saja yang memang bersama-sama, ya, berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, ya kita senang lah, ya. Artinya gayaan kita ada yang mengenai bahasa Banjarnya, ya, ada yang mengenai, gitu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Karena organisasi ini kan takon nih bahasa Jawa lah. Karena organisasi ini kan ditanya di dalam kubur, jujur Pak. Bukan merendahkan organisasi, mohon maaf Pak ya. Misalnya penting ya, tapi ditanya dalam kubur. Yang ditanyakan marabuka, waman nabiyuka, ya, wama dinuka, apa engkau, siapa Tuhan engkau. Nah, siapa nabi engkau, apa agama engkau. Tidak ditanya apa organisasi engkau, apalagi partai politik nggak ditanya dalam kubur. Jadi kalau ada saudara kita berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, misalnya siapa saja, nah ini menggembirakan kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan kepada kita pemimpin yang berpihak kepada Islam, ya. Nah, walaupun belum seluruhnya, yang penting berpihak dulu lah. Nah ini pembuktian nanti Pak. 2024 itu pembuktian. Kalau misalnya ada pemimpin yang memang berpihak kepada Islam, berarti dakwah tauhid itu sudah terbuka berarti. Teruskan ayatnya, ini belum bacakan. Tapi kalau belum berhasil, oh berarti dakwah kita belum sampai, ini tauhidnya lagi nih, ya, belum sampai. Maksudnya belum sampai masif itu bahasa apa ya? Nah, bersungguh-sungguh, ya, melibatkan orang banyak. Nah, itu Anda, tapi tidak banyak. Nah, nanti dibuktikan nih. Kita buktikan nanti, ya. Dalam surah An-Nur ayatnya, ya, surah An-Nur ini surah 24. Ayatnya surah An-Nur, ya. Ayat 55. Ini janji Allah. Jadi bukan apa namanya analisis politik, bukan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim." Allah telah menjanjikan, wa'adallah artinya Allah telah menjanjikan. Jadi sudah berjanji Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Berjanji kepada siapa? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman, imannya benar, kada bercampur syirik, dan yang mengerjakan kebaikan, amal saleh, ya, bahwa dia sungguh, maksudnya dia ini Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, ayatnya. Jadi dakwah ini sih dia sebenarnya harus di mana-mana digaungkan tauhid, kembali kepada sunnah, tinggalkan bid'ah, tinggalkan kesyirikan. Itu aja digaungkan. Ya. Allah akan pasti berjanji sudah. Hadiahnya itu. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum bil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Semakin kuat lagi, maka Allah akan tegakkan agama itu. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa yubaddilannahum minal ba'di khawfihim amna. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang dia ridhai itu. Asal semuanya menuju kepada tauhid dan sunnah. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya itu jawabannya. Apa kita sudah 2 periode ini kalah, tapi kalau dia merasa menang, dia masa kalah? Kalau yang merasa menang, berarti lain pilihan lawan katanya. Kalau dia merasa kalah juga, berarti sama kita. 2 periode ini kalah kita. Karena itu tadi sebabnya, ya dakwah tauhid kendor, ya harus dipacu terus. Nah, dakwah kepada sunnah kendor. Akhirnya, karena semuanya itu kan yang mengatur Allah. Kembali kepada tauhid rububiyah tadi. Tauhid rububiyah itu Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur kehidupan seluruhnya. Allah yang mengatur. Kita mengatur begini, begitu, kalah. Walaupun dibodohi, dicongasi misalnya, tapi tetap kalah ya. Dia apapun namanya kalah, ya. Nah, karena dia yang mengatur. Jadi alam semesta ini, dunia ini berada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah raja yang mengatur kehidupan. Dialah Malik yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Memang manusia berusaha, tapi kunci akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita, ya. Kita berusaha, tapi hasil akhirnya, baik itu masalah negara, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pribadi, kita berusaha, kunci akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan sudah, ya. Itu keyakinan. Nah, kira-kira ada pertanyaan kah? Kita akan membahas masalah politik ada sebenarnya. Bahas masalah tauhid ya. Masalah tauhid. Nah, jadi dibuktikan nanti 2024 nanti. Jadi kalau sesuai dengan kehendak sempian, pilihan sempian, berarti adalah sudah sinar-sinar tauhid dan sunnah itu kembali bergerak, ya, di bumi Indonesia. Walaupun kesyirikan masih banyak, ya. Kalau kita berdiam aja dengan kesyirikan ini, ya, maka janji Allah itu tidak akan sampai kepada kita. Nah, Bapak Ibu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan itu tadi yang keberapa ya? Ini berapa sudah? Yang ketiga kan? Iya. Syarat diterimanya amal, ya. Syarat diterimanya amal. Termasuk doa itu kan amal, Pak. Kita berdoa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pemimpin yang baik tidak diterima berarti doa kita, karena banyak yang syirik masih, ya. Perjuangan kita belum betul-betul tulus untuk mendirikan, ya, menegakkan tauhid dan sunnah ini di bumi Indonesia, ya. Nah, kan kayak itu cara berpikirnya. Jadi tauhid itu syarat diterimanya amal. Termasuk amal adalah doa. Kita berdoa kan agar mendapatkan pemimpin yang baik, ternyata kada dapat, berarti belum benar itu tauhid kita deh. Artinya kada diterima Allah doa kita. Masih banyak yang bergelimang dalam kesyirikan, kan maksudnya gitu secara sederhananya. Jadi syarat diterimanya amal adalah tauhid. Kalau syirik, maka hapus amal semuanya. Semuanya hapus. Amal apa aja? Kalau syirik besar, hapus amal. Jangankan kita, para nabi rasul pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau syirik, hapus amal, ya. Nah, dalam surah Al-Zumar surah 39 ayat 65 Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Walaqad ini dalam bahasa Arab dan sungguh dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, kalau supaya mudah memahami, ibarat kali itu sekali, ini 2 kali sungguh, artinya kuadrat. Walaqad
sungguh sangat sesungguh-sungguhnya, bukan sekali sungguh saja tapi 2 kali sungguh, ya, bahkan 3 kali sungguh, karena ada walaqad dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi sebelummu. Nabi nih Pak, asalnya ini kepada nabi nih. Apa wahyunya? Lain asrakta layahbatanna amaluka, jika engkau syirik memberi kepada Allah, layahbatanna amaluka, maka hapuslah amalmu. Karena hapus amal itu sudah banyak beramal, merasa banyak beramal, tapi ada syirik besar, hapus semuanya. Layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Rugi kenapa? Hapus amal tadi. Rugi. Jadi kalau syirik besar, maka hapuslah amal semuanya. Dan kita ini negara Indonesia ini, Masya Allah, syirik besar kelihatan, syirik kecil, Masya Allah. Apa syirik besar? Contohnya, yaitu mengadakan sesajen ke laut. Oleh hari ini para laut, kata kelola sini ada. Hah? Ini pagatan aja lah. Di pagatan. Nah, pagatan ada mengadakan, pesta rakyat, upacara sesaji ke laut. Itu syirik besar, ya kan? Karena tidak yang menerima manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Laut makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laut tidak bisa makan. Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan minum. Lalu untuk memberi siapa itu sesajen itu ke laut itu? Ya kan? Akal aja dulu. Allah Subhanahu wa taala kadang makan minum, jelas sudah. Bahkan Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita makan dan minum. Malaikat tidak makan minum karena tidak ada nafsu. Laut sendiri, malaikat tidak makan dan minum. Padahal di dalam tauhid rububiyah, ya, tidak ada yang bermanfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka itu meyakini bahwa dengan memberikan sesajen tadi misalnya mereka merasa banyak dapat manfaat. Laut memberikan manfaat supaya selamat di laut, supaya banyak dapat hasil. Syirik. Karena memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan laut. Yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan laut. Namun demikian tetap saja berusaha. Dan orang-orang pelaut tentu tahu kapan misalnya gelombang tinggi, itu sudah tahu itu alami, itu sifatnya, ya, alamiah itu sifatnya, artinya bisa dideteksi dan sudah menjadi pengalaman sudah. Tapi mereka berharap dengan sesajen tadi mereka akan selamat, banyak dapat rezeki, ya kan? Nah itulah syirik di situ, karena tidak yang memberi rezeki dan memberikan keselamatan sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Jadi di Indonesia ini bukan hanya di kita saja, ya kan? Sesajen ini kan di Indonesia nih. Jadi sesajen ke laut, kemudian sesajen juga ke gunung, ya kan? Supaya jangan meletus, kan gitu. Nah, padahal kembali kepada tauhid rububiyah tadi, ya, sudah banyak yang berguguran tauhidnya. Rububiyah itu dari pertama tidak ada yang mencipta, memiliki, mengatur, manfaat, mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berguguran sudah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedikit, kalau kita alhamdulillah insya Allah tidak terkena kesyirikan yang besar. Jadi kalau kena kesyirikan yang besar tadi, hapus semua amal, ya semuanya amal, ya salatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya zakatnya, ini yang wajib kan, yang sunat semua hapus, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah insya Allah kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar ini. Yang bisa masuk ke kita ini, ya,
Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang paling aku takuti kepada kamu adalah syirik yang samar, yang hafif, atau ada juga yang mengatakan syirik yang kecil. Dia membagi syirik itu 3, syirik besar, kecil, dan hafif. Ada yang membagi 2 saja, syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik hafif itu termasuk dalam syirik kecil. Nah, ini bisa menimpa kita syirik yang kecil ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadisnya riwayat Ibnu Majah dengan derajat hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kemudian melewati sahabat yang sedang membicarakan tentang masalah Dajjal. Jadi Rasulullah keluar lewat, ada sahabat berbicara tentang masalah Dajjal. Maka Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhbafa alaikum indi minal masihid Dajjal. Kata Rasul, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih kutakutkan terhadap kalian daripada Al-Masihud Dajjal? Jadi sahabat ini pernah berbicara, ya, tentang Dajjal, lalu Nabi lewat. Akhirnya Nabi bersabda, maukah aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Al-Masihud Dajjal? Kalau qulna bala, maka kami menjawab, bahasa Arabnya ini, ya, wahai Rasulullah, silahkan, kami mau, ya. Maka kata Rasulullah, faqala syirkul khafi, yang lebih aku takutkan kepada kamu adalah syirik yang khafi, yang samar. Syirik yang samar lebih takutkan daripada Al-Masihud Dajjal. Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Sampai waktulah. Yang sedikit aja kalau Bapak lah. Jadi takut kepada Al-Masihud Dajjal, kenapa kira-kira? Nah, satu Bapak Ibu, ya, karena Dajjal itu zamannya tertentu dan sekarang kita belum ketemu. Di akhir zaman, satu, itu Dajjal. Kemudian bagi orang beriman akan mengetahui itu Dajjal, karena tertulis di dahinya huruf K yang artinya kafir. Baik orang Islam itu bisa membaca atau tidak bisa membaca, maka dia akan bisa melihat di dahinya itu. Nah, kalau syirik HP tadi, syirik kecil ini, dia tidak ada zaman dan waktunya, kapan saja bisa meminta kita, maksudnya tidak ada waktu. Nah, tidak ada waktunya. Itu kenapa Nabi menakutkan, ya, syirik HP ini lebih daripada menakutkan, ya, takut terhadap Dajjal, karena akan menimpa, ya, tidak ada waktunya. Kalau Dajjal ada waktunya, kalau syirik ini tidak ada waktunya, kapan saja bisa menimpa seseorang. Yang kedua, Dajjal itu rata-rata diikuti orang yang tidak saleh, orang yang maksiat, orang yang tidak saleh. Nah, kalau syirik HP tadi itu justru bisa menyerang kepada orang yang saleh. Syirik HP ini bisa menyerang kepada orang yang saleh. Kalau Dajjal tidak akan, orang saleh tidak akan terkena imbasnya. Nah, kalau syirik kecil tadi bisa menyerang orang yang saleh. Justru para ulama akhirnya mengatakan beramal itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga amal. Beramal penting, tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga amal, supaya jangan hapus oleh kesyirikan tadi.
yaitu syirik yang kecil, yang HP tadi. Contohnya terakhir Pak, waktunya sampai kan? Ada pertanyaan kah? Politik kada ditanggapi? Contohnya Pak, yaitu ada dalam bahasa pengajian tauhid ini, syirik kecil itu namanya bangga dengan diri sendiri atau disebut dengan ujub. Nah, ujub ini syirik kecil. Ini terakhir ya. Ujub ya. Ujub itu artinya bangga dengan kemampuan diri sendiri, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maksud urusan dunia apa? Maksud urusan dunia itu maksudnya kita merasa pintar. Artinya pintar itu kan muncul dari keakuan kita sendiri gitu lah. Itu ujub, ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak merasa pintar? Kita ini kembali kepada tauhid asma dan sifat tadi, kan tauhid itu 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma sifat. Yang memiliki sifat ilmu pintar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ilmu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bodoh. Jadi itu aslinya. Maka kalau sempian itu merasa pintar, bukan terbit daripada diri sendiri, tetapi Allah yang memberikan ilmu kepintaran kepada kita. Itu maksudnya ujub. Kalau kita merasa pintar, merasa aja, ini kisah rasa aja. Nah, itu keyakinan, ya. Nah, kita merasa lebih dalam hal apa saja, ya. Nah, ini yang perlu diteliti, diperbaiki. Lebih dari sisi kepintaran, kita merasa lebih dari sisi harta. Kalau kembali kepada tauhid asma sifat, yang gani, yang kaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa? Fakir. Aslinya fakir, tidak memiliki apapun. Lalu kalau kita punya, itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan, anugerah. Kepintaran, anugerah. Kesehatan, anugerah ya. Sama. Bukan karena sempian olahraga, rajin minum ini, itu sebab aja. Bisa aja orang rajin olahraga, pas olahraga langsung mati. Bener kan? Ya, jadi artinya bukan olahraga yang melakukan sehat itu. Cuma itu sebab tetap harus dilakukan. Belajar tetap harus dilakukan, berusaha tetap dilakukan. Tapi yang memberi kekayaan Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang memberi kepintaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan juga iman, ilmu, agama. Kalau tadi pintar dunia tadi, iman sampian, ilmu agama sampian, ibadah sampian, semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa berilmu agama, bagus saja, tapi harus ingat ini anugerah Allah. Yang merasa kawas sembahyang, kamu menuntut ilmu, alhamdulillah, ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa beriman, alhamdulillah, ya. Ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham Pak? Jadi baik itu kebaikan-kebaikan yang zahir maupun kebaikan-kebaikan yang batin. Yang batin itu apa? Iman, ya. Ya. Taatan. Itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya satu. Ma asabakum min hasanatin faminallah. Apa-apa yang baik yang menimpa kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kada baik bukan. Ma asabakum min hasanatin faminallah. Apa-apa yang baik dari Allah. Iman baik dari Allah, taat baik dari Allah, ilmu agama baik dari Allah. Ya kan? Kesehatan baik dari Allah. Ilmu dunia baik dari Allah, harta baik dari Allah. Semua minallah. Ama sabaka min sayatin pamin nafsik, dan kalau kada baik jangan dikaitkan dengan Allah,
itu dari dirimu sendiri. Itu adabnya orang beriman. Yang baik semuanya dari Allah, yang tidak baik dari diri sendiri. Ini satu contoh yang harus kita pelihara terus-menerus. Jangan sampai muncul keakuan dalam diri kita ini. Yang ada apa? Kesyukuran, bukan keakuan. Nah, kira-kira bisa paham Bapak Ibu? Ini syirik kecil ini, menghapus amal ini, ya, bisa menghapus amal. Waktunya habislah. Kalau ada pertanyaan cukup aja ya. Kita tutup. Mudah-mudahan dengan dakwah tauhid nih. Tahun 2024 nantinya berhasil ya kalau ini. Mudah-mudahan amin ya Rabbal. Berkat banyak yang mendaftarkan kepada tauhid. Walaupun belum berhasil, Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat usaha kita, ya kan? Melihat usaha sejauh mana usaha kita untuk mendapatkan tauhid dan sunnah, ya. Membahas masalah kesyirikan dan kebidahan. Usaha kita, karena kita hanya berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke situ lagi larinya. Jadi setiap aktivitas selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.